Kita jumpa kembali di seri video MA 1201 Matematika 2A. Kita berada di bab 12 tentang maksimum minimum. Video ini adalah suplemen bercerita tentang permukaan kuadrat yang dapat memudahkan untuk mengerti tentang minimum maksimum, terutama rumus diskriminan. Khususnya kita akan melihat bentuk permukaan kuadrat yang bisa dinyatakan secara eksplisit sebagai fungsi dari X dan Y. Jadi Z sama dengan seperti ini. Ya, AX kuadrat. Jadi ada suku kuadrat sini AX kuadrat, suku XY dan CY kuadrat, dan suku linear DX, EY tambah F. Ya. ABCD-nya E sampai F ini konstan dengan mengasumsikan bahwa mutlak A tambah mutlak B tambah mutlak C tidak 0. Kalau tidak 0, maka paling sedikit salah satu dari sini ini tidak 0. Suku kuadrat ini tidak boleh semuanya 0. Kalau semuanya 0, tentunya ini bukan permukaan kuadrat. Pertanyaannya adalah sekarang, bagaimana konstanta A sampai F ini menentukan bentuk? Apakah kita bisa menentukan bentuk hanya berdasarkan koefisien? Kita gunakan fakta seperti ini, bahwa beberapa transformasi tidak mengubah bentuk, seperti translasi menggeser gitu ya. Kemudian rotasi, dilasi itu artinya si sumbunya di stretch atau dikompres. Jadi bentuk dasarnya tidak berubah. Kemudian refleksi juga tidak mengubah bentuk. Kita akan mengaplikasikan transformasi, disebutnya transformasi rigid, ke bentuk-bentuk dasar di bentuk generik. Yang lain akan didapat dengan cara ini. Kita mulai dengan yang generik. Ada 3 macam yang generik di sini. Ini paraboloida, persamaannya adalah ini x kuadrat tambah y kuadrat. Ini adalah hiperboloida parabolik, persamaannya adalah x kuadrat min y kuadrat. Kemudian di sini adalah silinder parabolik dengan persamaan sama dengan x kuadrat, tidak ada y dalam hal ini. Jadi perbedaan antara pertama dan kedua adalah di tanda di sini. Ini tanda positif keduanya, ini berbeda tanda. Dan yang ketiga cirinya adalah ada satu suku di sini, tidak ada y. Oke, variasinya adalah sebagai berikut di sini. Ini kalau keduanya negatif ini, dan ini adalah refleksi terhadap bidang XY. Bentuknya masih tetap terbalik aja. Kemudian AX kuadrat tambah BY kuadrat dengan AB-nya positif, ini adalah dilasi sumbu X dan sumbu Y. Jadi di stretch. Kalau dengan dilasi ini, irisan jajar bidang XY bentuknya tidak lagi lingkaran seperti ini, tetapi suatu elips. Untuk hiperboloida parabolik, kalau negatifnya bertukar, ini jadi refleksi terhadap bidang XY, jadi dibalik. Atau juga bisa kita lihat sebagai X dan Y-nya bertukar, yaitu rotasi 90 derajat terhadap sumbu Z. Kemudian kalau ini dikenakan koefisien A dan B di sini, AB-nya positif, dan ini ada dilasi. Jadi tadi jadi min X kuadrat, dibalik gambarnya, refleksi terhadap bidang XY. Kemudian bukan X kuadrat tapi Y kuadrat, rotasi 90 derajat terhadap sumbu Z, sehingga X dan Y-nya bertukar. Ya, AX kuadrat ini dilasi sumbu X. Jadi semua variasi ini tidak mengubah bentuk dasarnya. Bentuk generik tadi hanya melibatkan kuadrat. Ya. Bagaimana dengan suku linearnya? Sini, pangkat 1 dan pangkat 0. Jadi bentuk awal, suku F-nya kita pindahkan ke ruas kiri, Z min F. Ini adalah suku kuadrat, dan ini suku linear DX. Jadi kita lihat bahwa F ini adalah translasi terhadap sumbu Z, sumbu tegak. Dan translasi tentunya tidak mengubah bentuk. Jadi sekarang F itu bisa diabaikan, tidak mengubah bentuk. Jika kita dikonsentrasi pada sekarang kalau suku linear, kita lihat dx dan EY-nya. Oke, apa yang kita lakukan sini untuk melihat dx? Diasumsikan A-nya tidak 0, faktorkan keluar. Lalu kita lakukan efek proses melengkapi bentuk kuadrat. Lihat dua suku ini, AX kuadrat dan dx, faktorkan A, kemudian lengkapi kuadrat. Jadi kan ini bentuk kuadrat, dikurangi dengan kuadrat dari yang. Jadi kita dapat D kuadrat min A sini. Oke, kita lihat yang ini tidak lain dari translasi sumbu X. Kemudian yang ini adalah translasi sumbu Z. Jadi kalau begitu kita tahu sekarang efek dari suku linear dx adalah kombinasi translasi terhadap sumbu X dan translasi sumbu Z.
Hal yang sama serupa kita lakukan untuk suku EY ini. Jadi ini translasi di sumbu Y dan translasi sumbu Z kombinasi. Dengan demikian, kita tahu bahwa sekarang faktor orde 1 dan orde 0 ini itu efeknya adalah translasi terhadap bentuk awal yang kuadratik. Ya, tentunya ini tidak mengubah bentuk generiknya. Jadi kalau begitu, kita cukup memandang bentuk kuadratiknya saja. Jadi AX kuadrat 2B tambah CY kuadrat. Kenapa ada 2? Nanti kita lihat pentingnya 2 itu. Oke, kita lihat sekarang secara khusus apa efek dari suku orde 2 campuran ini, XY. Situasinya seperti ini, jadi kita punya sumbu XY, bidang XY. Sumbu-sumbu XY dirotasi sebesar theta, menjadi sistem yang baru, sumbu U dan V. Jadi kalau kita punya titik, semula koordinatnya X0, Y0, bagaimana koordinatnya di sistem UV. Jadi kita sebut U0, V0. Jadi bagaimana kaitan U0, V0 dengan X0, Y0. Oke, kita lihat gambar seperti ini. Yang hitam adalah yang asalnya, sumbu XY. Yang biru adalah sumbu XY yang diputar di rotasi sebesar theta, jadi sumbu UV. Kita perhatikan segitiga OPM ini. Kita bisa lihat bahwa R ini adalah kosinus dari sudut V tambah theta. Ya, ini uraikan sudut ini, cos jumlah ini. Dan Y0 adalah R sinus dari V tambah theta. Uraikan juga. Terutama kita lihat yang ini. Ya, yang saya kurung di situ. Oke, yang dikurung itu tidak lain dari U0 dan V0. Jadi 4 yang saya beri tanda kuning. Oke, jadi sekarang kita punya ekspresi sekarang. X0 dinyatakan dalam U0 dan V0. Dan Y0 juga dalam U0 dan V0. Oke, contoh sini. Kalau kita punya persamaan XY sama dengan 1 dalam sistem XY tentunya, kemudian sumbu XY itu diputar, dirotasi sebanyak 45 derajat. Jadi sistem UV. Nah, terhadap sistem UV, bagaimana persamaan ini berubah? Oke, jadi substitusikan theta sama dengan pi per 4 ke nilai ini, 1. Sehingga didapat seperti ini, bahwa X itu adalah akar 2 per 2 dari U min V, dan Y adalah akar 2 per 2 dari U plus V. Sehingga kalau kita substitusikan ke persamaan X sama dengan 1, kita dapat setengah dari U kuadrat minus V kuadrat sama dengan 1. Kalau kita perhatikan yang ini U kuadrat minus V kuadrat, ya, ini tidak lain dari bentuk generik. Oke, jadi kita lihat di sini. Awalnya begini gambarnya. Kalau kita jadikan sekarang sumbunya UV ini, sumbu tegak UV, gambarnya ini.